Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kalian tahu kan kalau misalkan Apple itu punya beberapa seri iPhone versi refurbished. Dan yang terbaru, Apple itu mengumumkan akan menjual iPhone 12 dan iPhone 12 Pro yang versi refurbished. Nah, kali ini gue mau kasih tahu kalian atau bahkan menghimbau kalian nih untuk berhati-hati kalau misalkan mau beli iPhone refurbished di Indonesia. Kenapa? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke guys, di awal gue mau jelasin dulu nih, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya iPhone refurbished itu apa. Jadi iPhone refurbished ini bisa dikatakan sebagai iPhone rekondisi, tapi rekondisinya ini ya pakai komponen-komponen original dari Apple, bahkan yang ngerjain juga orang-orang Apple. Nah, kenapa bisa direkondisi? Sebenarnya ada banyak faktor ya. Menurut beberapa sumber nih, orang-orang yang ngasih produk ke Apple buat direkondisi itu adalah orang-orang yang misalkan dia beli iPhone baru tapi misalkan ada kendala entah di software, entah di hardware, nanti ditukar lagi. Jadi yang rusaknya itu direkondisi lagi sama pihak Apple. Atau ada juga kasusnya kayak misalkan kamu beli produk iPhone nih baru di iBox lah kasarnya kalau di Indonesia kan. Nah, kalian ke situ trade in, terus nanti misalkan HP kalian nih yang seri lama iPhone itu dikasih ke pihak Apple-nya, terus kalian dapat yang baru. Nah, HP kalian yang lama itu direkondisi lagi untuk menjadi seri iPhone versi refurbished. Oke, kalau misalkan tadi kalian udah paham sebenarnya apa itu iPhone refurbished, mungkin sekarang gue bakal mulai masuk ke alasan-alasan kenapa kalian jangan beli iPhone refurbished di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia itu belum ada Apple Store guys. Jadi seperti yang kita tahu ya, untuk pembelian iPhone refurbished itu cuma bisa di Apple Store ataupun di situs Apple Store itu sendiri. Sedangkan di Indonesia itu belum ada tuh yang namanya Apple Store ataupun situs Apple Store sendiri yang mengakomodir. Di Indonesia masih pakai distributor yaitu iBox, Eraspace, terus ya yang kayak gitu-gitulah. Terus kalau misalkan dilihat lagi untuk iPhone refurbished ini memang kayaknya eksklusif, bahkan di situs Apple-nya sendiri dia punya kolom menu terpisah dibandingin iPhone yang lainnya. Alasan yang kedua, jumlah iPhone refurbished itu sangat terbatas. Bahkan menurut beberapa sumber, terbatasnya itu bener-bener kecil. Jadi tuh kalian itu nggak bisa dengan mudah mendapatkan iPhone refurbished. Ya buktinya aja kayak tadi, Apple aja ngejualnya bener-bener cuma di Apple Store atau bahkan di situs Apple-nya itu sendiri, dan menunya itu juga terpisah. Jadi tuh kalian harus ingat, iPhone refurbished itu nggak kayak iPhone yang diperjualbelikan di pasaran, karena kalau yang diperjualbelikan di pasaran itu udah punya stoknya masing-masing. Sedangkan iPhone refurbished ini bisa dibilang stoknya itu nggak menentu, tergantung dari orang-orang atau bagaimana Apple bisa mengumpulkan seri-seri iPhone terdahulunya untuk direkondisi. Alasan yang ketiga, harga iPhone refurbished. Meskipun memang lebih murah dibandingin iPhone dengan kondisi baru, tapi kalian juga perlu ingat atau kalian perlu tahu kalau misalkan iPhone refurbished itu nggak terlalu jauh gitu. Perbandingannya cuma sekitar 2 jutaan aja, yang menurut gua untuk angka 2 jutaan itu bisalah kalian nabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, tapi mending kalian dapet iPhone yang baru nggak sih dibandingin kalian dapetin iPhone yang kondisinya itu rekondisi atau nggak bener-bener baru. Poin yang terakhir atau yang keempat adalah banyaknya oknum-oknum yang nakal. Ya ini lebih ke oknum penjual sih maksud gua tuh. Ya karena di Indonesia tadi Apple Store nggak ada. Terus untuk stoknya udah terbatas. Yang ketiga, harganya itu sebenarnya untuk yang resmi yang dari Apple itu nggak beda jauh. Tapi kebanyakan itu ada loh di Indonesia oknum-oknum yang mungkin melakukan hal nakal lah ya gitu. Jadi mereka itu misalkan ada orang jual iPhone ke dia, terus mereka itu dengan sendirinya mereka itu secara ilegal kali ya melakukan perbaikan atau rekondisi terhadap ponsel iPhone tersebut, dan nanti mereka ngakunya itu adalah iPhone refurbished yang dijual dengan harga yang mungkin sama seperti yang dijual Apple atau bahkan lebih rendah dari apa yang dijual oleh Apple.
Dengan begitu kan mereka bisa dapetin harga iPhone yang lebih tinggi dan lebih cuan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang perlu kalian hati-hati kalau misalkan kalian mau beli iPhone refurbished di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman nih beli iPhone yang ngakunya refurbished tapi ternyata itu cuma akal-akalan oknum yang nakal itu tadi aja? Oke, kalau misalkan kalian punya pengalaman, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kalian rasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend ya guys. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!